Assalamualaikum Dimas dan selamat datang di konten Ulas 1. Oke, untuk di konten Ulas 1 kali ini saya akan membahas, bentar kok gelap. Oke. Nah, untuk konten Ulas 1 kali ini saya akan membahas tentang ada beberapa kendala yang teman-teman alami baik dari konten kreator atau dari pebisnis online yang dimana mereka masih bingung untuk mendapatkan traffic itu dari mana aja. Terus mereka jangankan untuk dapetin traffic, mereka jenis-jenis traffic aja masih banyak yang belum paham. Nah, secara khusus saya buatkan video kali ini untuk membahas tentang ada beberapa jenis traffic yang mesti teman-teman ketahui sebelum ataupun di saat kalian ini mau datengin traffic orang-orang tertentu ataupun target audiens teman-teman ke sosial media atau ke toko online yang teman-teman jalankan. Oke, langsung masuk ke inti materi. Oke, jadi yang saya ketahui jenis traffic itu ada 4. Yang pertama yaitu on traffic, yang kedua yaitu joint venture traffic, yang ketiga ada organic traffic, yang keempat ada paid traffic. Oke, sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu, mulai dari on traffic. Jadi gampangnya on traffic ini semacam traffic yang bisa kita kontrol, sebuah traffic yang bisa kita kendalikan. Contohnya yang paling umum, ketika teman-teman menggunakan jasa penyedia autoresponder ataupun tools penyedia email marketing yang dimana tujuannya adalah kita bisa mengirimkan pesan secara personal, secara pribadi ke tiap-tiap email. Jadi dari email marketing menggunakan autoresponder ini kita bisa mengukur conversion rate ataupun keberhasilan klik dari email marketing yang kita buat. Kita bisa cek melalui tools ataupun penyedia autoresponder itu tadi. Misalnya kita mau kirimkan broadcast promo misalnya khusus bulan Ramadan ke email marketing kita, ke database kita menggunakan autoresponder. Di sana kita bisa melihat datanya, ada analisisnya, berapa persen orang berhasil ngeklik, berapa persen orang mengunjungi website, atau orang cuma lihat aja, atau orang nggak buka. Nah, itu ada tingkatan keberhasilannya sendiri-sendiri. Jadi ketika on traffic ini adalah teman-teman bisa menguasai, teman-teman yang mengontrol sendiri trafficnya ini ada di tangan teman-teman. Contohnya pakai email marketing tadi ya. Dan syaratnya biasanya cukup berbayar untuk mendapatkan hasil analisisnya ataupun menggunakan. Kalau teman-teman kirim email biasa secara personal satu persatu itu nggak ada conversion rate-nya. Jadi kita nggak tahu apakah email kita yang kita kirimkan itu dibuka oleh target kita atau mereka cuma skip ataupun yang lainnya. Yang kedua kita masuk ke joint venture traffic. Dari namanya jauh udah kelihatan dimana traffic ini adalah traffic yang didatangkan oleh orang lain namun ada kaitannya dengan kita. Jadi trafficnya dikuasai oleh orang lain tapi ada kaitannya dengan kita. Contohnya misalnya di sini ada teman-teman yang menjadi reseller atau dropshipper atau affiliate marketing. Pokoknya tentang jadi seorang maklar. Pokoknya gitu ya, membantu supplier ataupun membantu si brand ini agar mendapatkan penjualan. Nah, teman-teman akan mencari traffic itu. Nah, si reseller ini adalah si kunci utama dari joint venture traffic bagi si pemilik produk utamanya. Ketika reseller, dropshipper ataupun yang sejenisnya itu nggak bawa traffic, maka penjualan yang diharapkan oleh si business owner ini itu nggak ada. Ya ada sih, tetap ada ketika menggunakan iklan berbayar ataupun iklan organik ataupun yang lainnya. Tapi ketika mengandalkan dari reseller ini, traffic, joint venture traffic ini akan sangat saling bergantung dari reseller ini. Kalau reseller ini bawa 10 traffic, misalnya resellernya ada 10, maka ada 100 traffic yang masuk ke
misalnya mau beli. Jadi tugasnya si business owner itu tadi, mereka menyediakan untuk salesnya, untuk penjualannya. Baru yang cari trafficnya adalah si resellernya yang membantu mereka. Ya, contohnya itu tadi joint venture, yaitu ya traffic yang nggak ada di kita, yang nggak kita kontrol, tapi ada di partner kita, ada di tim kita, ataupun reseller, affiliate marketer, lalu ada dropshipper dan sejenisnya. Itu oke. Sekarang masuk ke jenis traffic yang ketiga ya teman-teman, ada organic traffic. Hal ini yang organic traffic ini sudah hampir banyak banget, mulai dari konten kreator, pebisnis online yang sudah menggunakan cara organik ini. Memang cara ini 100% gratis ya, namanya cara gratisan. Pakai mulai dari contohnya, ketika teman-teman bikin konten di sosial media buat dapetin traffic secara organik. Contohnya bikin konten di Instagram, di TikTok, di YouTube, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya. Hal itu tujuannya adalah bagaimana konten teman-teman ini bisa menarik traffic secara organik, secara alami, untuk datang ke toko online atau datang mengunjungi konten teman-teman. Kalau misalnya teman-teman adalah konten kreator. Ketika menggunakan organic traffic ini, kita mengandalkan yang namanya ada beberapa poin kunci ya, ada untuk melakukan optimization agar konten yang kita buat bisa menjangkau target market yang kita inginkan secara organik. Yang pertama, bisa pakai yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Contohnya biasanya ada tag, kata kunci, keyword, hashtag. Pokoknya dimana kita memasukkan kata kunci, intinya kata kunci itu kita tanamkan ke dalam konten yang kita buat, sehingga bot dari setiap platform digital, contohnya Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, mereka akan membaca dengan kata kunci yang kita tanamkan. Mereka bisa tahu, mendeteksi konten kita ini isinya apa. Baru ketika si bot itu tadi udah tahu konten kita isinya apa, mereka akan kirimkan ke orang-orang yang memang membutuhkan, dengan yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Memang kendalanya teman-teman di sini juga harus ekstra bikin konten, harus ekstra bersabar, lalu investasi waktu, tenaga, semuanya. Tapi kalau teman-teman sudah berhasil menemukan pola berhasilnya pakai organic traffic ini, bakal enak banget, dimana teman-teman cuma bikin konten aja itu udah datengin penjualan, udah datengin traffic, maupun traffic baru, traffic lama. Jadi kita bisa menghemat budget untuk iklan yang berbayar. Itu sih benefitnya. Tapi ya gitu, harus bersabar, dan terus kita harus upgrade skill kita terhadap algoritma setiap platform digital yang ada. Karena setiap platform kan punya aturannya masing-masing kan ya. Jadi kita harus mau nggak mau, kalau kita ada partner, kita bisa join. Kita misalnya kita khusus bagian kontennya, partner kita bagian riset, algoritmanya, aturannya seperti apa, untuk optimasinya itu seperti apa. Tapi kalau masih sendiri, ya mau nggak mau, kalau teman-teman masih belum ada budget iklan untuk berbayar, ya pakai yang namanya organic traffic. Nah, ini salah satu, organic traffic adalah salah satu, kalau menurut saya, salah satu instrumen investasi dalam bentuk digital berupa konten untuk di masa depan. Dimana kalau konten yang teman-teman angkat ini adalah konten yang bukan viral ya, konten yang sustainable, ataupun konten yang berjangka panjang, bukan jangka pendek kayak yang viral-viral habis itu meredup. Tapi ini konten yang jangka panjang, maka kemungkinan besar kalau teman-teman tahu strategi berhasilnya seperti apa, nantinya akan seperti efek bola salju ya, yang dari atas gunung turun ke bawah, lama-lama kan semakin besar. Nah, begitu juga dengan organic traffic. Kalau teman-teman tahu strategi berhasil bikin kontennya. Lanjut ke traffic yang keempat, ada paid traffic, dimana kita harus mengeluarkan budget iklan untuk membayar advertising, khususnya kalau di digital ada Instagram Ads, Facebook Ads, ada TikTok Ads, ada Google Ads. Habis itu ada beberapa marketplace yang menyediakan jasa advertising juga. Kalau teman-teman mau menggunakan konvensional advertising juga bisa, ada brosur, ada baliho. Terus kalau mau ngiklan di kayak radio, TV itu juga bisa.
Tapi syaratnya ya gitu, teman-teman juga harus tahu kalau misalnya masih sendirian terus ada budget, tapi teman-teman harus tahu kuasai cara ngiklannya tuh kayak gimana sih. Terus cara riset target marketnya itu ada di mana aja. Lalu kita harus analisis yang namanya mulai demografi, kebiasaan dari behavior customer-nya seperti apa, lalu konten iklannya itu seperti apa agar works. Lalu habis itu ya itu sih konsekuensinya kalau masih sendiri ya, kita mau nggak mau harus mempelajari step by step cara untuk beriklannya agar budget yang kita keluarkan untuk beriklan nggak boncos dan bisa paling nggak balik modal gitu. Nah sekarang cek dulu konten teman-teman ataupun dari bisnis yang sedang teman-teman jalani ini cocoknya pakai apa. Kalau misalnya cocoknya pakai semua ya udah langsung kerjakan. Bisa juga langsung, kalau bisa semua kenapa enggak. Tapi kalau masih belum ada budget dan masih belum ada partner, masih sendirian, maka ya cara yang organic traffic itu tadi bisa dimaksimalkan, tapi harus investasi waktu, bersabar, terus berusaha, berikan yang maksimal. Pasti teman-teman yakin ketika konten yang teman-teman buat ini memang dibutuhkan oleh target market teman-teman, pasti akan ada hasilnya di suatu saat nanti. Nah, kalau mau tahu gimana caranya bikin konten organik, langsung klik link yang ada di kolom deskripsi ataupun di pin komen, langsung ada di private komunitas terbaru saya, dimana di sana ada modul-modul yang bisa teman-teman pelajari gimana sih cara bikin konten ataupun urutannya gimana bikin konten secara gratisan, lalu kita optimasi, lalu kita siap pasang konten tersebut di sosial media kita ataupun di platform digital lainnya. Oke, sampai jumpa di lain video. Jangan lupa tonton video yang ini. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Golo Dimas dan sampai jumpa.